Kedatangan mobil polisi yang membawa tersangka Viko Apridianto langsung dikerumuni oleh warga untuk mendekat di lokasi rekonstruksi. Warga begitu terlihat penasaran karena pembunuhan yang dilakukan tersangka terhadap korban Andri Tristanto, yang tak lain adalah pria teman dekat tersangka itu tergolong sadis. Rekonstruksi diawali dari TKP, yakni di rumah kontrakan sekaligus salon kecantikan Viko di Desa Semborolor, Kecamatan Semboro, Jember. Rekonstruksi dilakukan dengan memperagakan belasan adegan, mulai dari awal pertemuan Viko dengan korban di rumahnya hingga saat tersangka mencekoki korban dengan miras dan pil koplo dan membekap wajah korban dengan bantal hingga akhirnya tewas. Selain di rumah tersangka, rekonstruksi juga digelar di 3 titik lain, yakni toko tempat penjual miras, jamu, dan sebuah tempat di mana tersangka menggadaikan motor korban usai melakukan pembunuhan. Untuk titik rekonstruksi ada 4 titik rekonstruksi. Yang pertama adalah pada saat yang bersangkutan, dalam hari ini tersangka bertemu dengan korban, kemudian pada saat tersangka membeli jamu, kemudian pada saat tersangka melakukan eksekusi, kemudian yang keempat adalah pada saat tersangka menggadaikan sepeda motor korban. Sedangkan untuk yang di TKP, tempat dieksekusinya korban, ini paling banyak adegannya, di antaranya rangkaian di mana yang bersangkutan masuk rumah bersama dengan korban, kemudian minum yang sudah dicampur dengan obat-obatan, kemudian melakukan hubungan, kemudian mengeksekusi dengan menutup wajahnya korban dengan bantal sehingga tidak bisa bernafas, sehingga meninggal dunia, kemudian sampai dengan membawa korban dimasukkan ke dalam sumur, dan kemudian bagaimana mengikatkan korban jenazah dengan genteng sebagai alat pemberat, bagaimana caranya supaya korban tersebut tidak mengambang di permukaan air sumur tapi tenggelam sampai ke dasar sumur. Sejauh penyelidikan ini memang motif yang sebenarnya apa sih? Motifnya asmara. Korban pembunuhan adalah Andri Tristanto, remaja berusia 21 tahun, warga Kecamatan Gondang Legi, Kabupaten Malang. Korban dan tersangka sendiri saling mengenal melalui Facebook sejak Januari 2017, namun baru bertemu secara langsung pada 19 Mei lalu. Pertemuan tersebut langsung membuat kaget korban karena ternyata Viko adalah seorang waria. Adapun motif pembunuhan sadis tersebut berlatar asmara, di mana tersangka memaksa korban untuk bersedia diajak berhubungan sesama jenis. Untuk memuluskan ajakannya, tersangka meminumkan miras oplosan pil koplo, hingga kemudian membuat korban teler berat dan mengeluarkan busa dari mulutnya. Panik melihat kondisi korban, tersangka membunuh korban lalu memasukkan jasadnya ke dalam sumur. Kasus pembunuhan tersebut awalnya tak diketahui seorang pun, namun terkuak pada 22 September lalu. Setelah pemilik kontrakan curiga karena Viko tiba-tiba menghilang dari kontrakannya. Ketika ditemukan, jasad korban sudah berupa tulang belulang. Dari Semboro, Bambang Sugiarto, Jumlah 1 TV melaporkan.